Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pasca Sarjana Setia Banten? Baik, pada video kali ini kita saat ini sedang berada di mana nih? Kapan ini? Ini kita di TOP ya, TOP. TOP itu apa sih, singkatan dari apa gitu? The Original Face. Oke, The Original Face. Dan TOP ini merupakan suatu memang usaha mikro industri ya di bidang kosmetik dan cukup terkenal juga ya, bahkan terkenal di Kabupaten Pandeglang. Ya, Gitu. udah sampai ke luar negeri juga loh. Oke, untuk pengiriman sudah sampai luar negeri ya. Iya, Oke, luar biasa sekali. Oke, Ini udah benar-benar terkenal banget ya. oke, terutama di kalangan milenial ya. Oke, baik. Jika memang penasaran, kita langsung saja. Tapi perkenalkan dulu di sini kita hostnya ya. Yes. Oke, saya sendiri Riza Maulana, MB 2022-2005, dan rekan saya Fani Alvina Devi. ya Fani Alvina Devi, MB 2022-2001. Ya, Baik. jelas Oke. cepet ya. Di sini saya sebagai kameramen sekaligus editor video dan juga di sini untuk Kak Alvin nih, Kak Alvin. Oke. Ini sebagai host ya. Jubir. Oh, jubir. Oke, terserah mau Ya, jubir mau terserah host aja ya. ya. Oke. Baik, kita langsung saja kita ngobrol bareng bersama owner sekaligus pemilik dari Original Face. Halo sahabat Pasca Sarjana, kita bertemu lagi nih. Nah sekarang saya sudah bertemu dengan owner TOP kita nih yang bernama Teh Nuna Nurjana. Ya, tapi kita paling akrab disebutnya Teh Nuna. Ya. Boleh Teh Nuna dijelasin dulu TOP ini berdiri apa sih? Iya, jadi The Original Face ini berdiri sejak akhir tahun 2018, di mana kami sendiri menciptakan produk-produk yang kosmetik yang natural, jadi dengan bahan-bahan dari alam. Itu agar tercipta kosmetik yang memang dapat dirasakan oleh customer itu meresap ke dalam kulit kita dengan baik. Karena menurut saya dari alam sendiri pun banyak sekali yang dapat kita manfaatkan, tidak harus memakai bahan-bahan kimia yang memang dalam jangka panjang itu akan merusak kulit kita sendiri. Mengenai impor logistiknya nih, penerimaan bahan baku kan pasti kalau kita pengen buat order pasti ada bahan baku butuh ya. Nah kalau TOP sendiri nih bahan bakunya didapatnya dari mana sih? Untuk produk pertama kita kan masih komedo kopi ya. Itu memang yang sekarang sampai hingga saat ini itu menjadi produk bestseller kita, yang dimana bahan bakunya kita menggunakan biji kopi robusta. Itu kita ambil dari petani di Pandeglang, tepatnya di Saketi, Desa Parigi. Jadi kita bekerja sama para petani Pandeglang, selain yang kita untuk mensejahterakan warga ini ya, petani Pandeglang, kita juga ingin mengangkat kota Pandeglang bahwa di Pandeglang sendiri pun memiliki kosmetik yang berasal dari alam dan bersinergi bersama para petani Pandeglang, sehingga tidak hanya kosmetik saja yang naik, yang diangkat, melainkan kita mengangkat petani kopi kita sendiri ya. Karena kan orang pasti taunya Pandeglang itu identik dengan khasnya itu apem ya, terus juga melinjo, padahal di kita sendiri di wilayah Pandeglang ini terdapat kopi yang memang itu enak banget dan harumnya juga harum banget gitu. Jadi kita memang betul-betul menggunakan biji kopi dari pure biji kopi dan menggunakan bahan dairy agent untuk membuat masker komedo ini gitu. Iya, jadi kita nggak ambil kopi dari luar, kita menggunakan asli dari Pandeglang. Ya, asli Pandeglang ya. Saya juga baru tahu kalau Pandeglang punya kopi. Iya. Selain itu kan dari bahan baku ya. Kan kalau dalam pengiriman nih, kalau pengiriman pesan bahan bakunya ke petani yang ada di daerah sana. Estimasinya berapa lama itu sampai ke gudang TOP ini sendiri? Untuk estimasi pengiriman bahan baku itu biasanya misal kita minta dikirim malam hari, kita pesen di malam hari ataupun pagi, itu sore udah ada di tangan kita, jadi kita siap untuk produksi gitu ya. Karena ketika pengovenan biji kopi sampai penggilingan itu kan pasti kopinya akan jadi panas. Nah kita belum bisa menggunakan bahan baku itu karena masih panas, khawatirnya nanti timbul bau yang tidak diharapkan gitu ya, kurang sedap baunya. Jadi akhirnya kita nunggu dingin dulu baru bisa kita produksi. Proses selanjutnya Iya. kalau misalnya nih yang dari petaninya itu nggak datang nih si barangnya ke gudang, terus barang itu kayak itu kurang
sesuai yang diharapkan, seperti misalnya tadi tuh masih basah gitu udah diproduksi ke sini. Nah gimana ya Bu? Apa bisa ditukar lagi atau Itu nggak bisa sih ya, nggak bisa diri gitu ya. Cuma memang selalu kita tekankan ketika kita order, kita pesen dulu nih. Nah, tolong dikirim pas keadaan si bahan baku sudah dingin gitu. Jadi kita ketika sampai di pabrik kita itu bisa kita langsung mixing gitu dengan bahan yang lainnya. oke, kalau gitu terus kalau sekali produksi itu bahan baku itu dibutuhkan berapa lama? Ya, untuk sekali produksi itu kita biasanya memproduksi 3.000 sampai 7.000 masker komedo untuk sekali produksi saja ya. Jadi bisa diperkirakan lah dengan berat 15 gram berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat masker Banyak komedo. itu. Biasanya kalau produksi itu berapa kali dalam seminggu? Sebelum pandemi kita bisa 2 kali dalam seminggu. 2 kali. Iya, tapi setelah pandemi mungkin ini masih ada efek-efeknya, jadi kita sedikit menurun, alhamdulillah. Tapi sekarang kita sudah mulai merangkak naik lagi gitu. Itu kita produksi itu untuk 2 atau 3 bulan sekali. Karena kalau cuma seminggu sekali, karena kita small batch, jadi gimana caranya produk kita itu fresh sampai di customer, jadi kita nggak produksi banyak gitu, tapi sedikit-sedikit. Biasanya kita produksi untuk 2 atau 3 bulan saja. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, mengenai operasi yang kegiatan produksi kopi ini, masker kopi, berapa yang masih pembuatan produk dari bahan mentah, dari bahan teknik yang siap diedarkan. Ya. Untuk bahan mentah sendiri sampai produk jadi itu sebetulnya tergantung bagaimana kapasitas produksi kita. Jadi kalau misalkan sekitar 5.000 sampai 7.000 itu kita butuh waktu 2 sampai 4 minggu sampai jadi gitu. Kemasan itu membuat si pelanggan itu teknik itu gimana? Nah, ini kita bicara sama kopi aja ya. Ini saya punya kemasan kayak gini. Ini kenapa kita kemasannya kayak gini? Karena buah stroberi ya. Orang kebanyakan pasti pertama kali ngeliat ini masker stroberi bukan Iya. masker kopi ya kan? Aja ya. Iya, karena ini masker komedo, jadi kita mengambil filosofi dari stroberi ini itu kayak komedo, kayak hidung yang iya. banyak komedonya, ya kan? Jadi si biji stroberi ini anggaplah sebuah komedo gitu. Nah, kenapa kita kemasannya kayak gini ribet banget sih? Padahal sekarang itu jadinya kemasan yang printing ya, yang lucu-lucu gitu ya. Karena kita berbasis natural, jadi kita ambil kemasan yang memang eco-pack. Kenapa kemasannya ribet-ribet ini harus potong tempel gitu ya? Karena kita memang seperti niat kita dari awal ingin menciptakan pekerjaan untuk di sekeliling kita gitu. Jadi kalau misalkan printing ya hanya bagian printing ya yang percetakan yang bisa menikmati hasilnya, tapi enggak. Tapi di kita pengen orang-orang yang bekerja, ibu rumah tangga gitu misalnya ya, bisa memiliki pekerjaan juga dengan cara memotong ya, mengcutting, terus menempelkan kemasan seperti ini. Dan memang kita fokusnya memang di produk-produk zero waste gitu. Iya ya, jadi setiap ibu-ibu misalnya ya dipekerjakan kan mereka juga dapat penghasilan ya, Iya, dapat uang betul. jajan kan lumayan buat beli gula. Betul Kak Fani. Ya betul sekali. Iya. Selain untuk mensejahterakan petani, bisa mensejahterakan orang-orang di sekitar kita juga ya. Iya, nah yang terpenting ini di dalam sebuah kemasan ini kita udah pasti dong kalau administrasi ini harus lengkap. Iya. Dari mulai mereknya, terus juga ada ini nama produknya juga, dan administrasi di belakang seperti BPOM, barcode, terus juga diproduksinya di mana, expired dan batch pembuatannya itu termasuk cara memakai ini harus ada. Ini adalah yang sangat penting ya, yang patut terdapat di dalam kemasan ini, wajib ada gitu, karena biar customer pun tahu dan nggak bertanya-tanya ini bahannya apa aja sih gitu. Iya. Nah di sini nggak usah ditanya lagi, ini sudah ada di sini gitu. Nah mengenai kemasan nih, kalau kemasan bagus dan berkualitas itu mahal nggak sih kalau di Nah kalau untuk mahal atau enggaknya sebenarnya relatif ya gitu, tergantung kita kerjasama dengan percetakan mana dulu gitu, karena setiap percetakan itu setiap ini punya harga yang berbeda-beda, walaupun standar bahan bakunya itu sama, tapi di sini kita pakai aluminium foil, jadi dalamnya ini aluminium
pasti hygiene-nya insya Allah ya. Jadi Kak Fani, kemasan bagus itu nggak harus mahal gitu, nggak harus mahal, yang penting produk kita ini bisa memiliki harga jual dan memang cocok untuk kemasan kita sendiri gitu, Pas ya. pas dengan kemasan kita, dengan produk kita sendiri, karena nggak mungkin dong maskernya natural ya, maskernya natural, produknya natural dan organik, tapi kita memakai kemasan yang memang memiliki kecenderungan sampah yang lebih besar. Iya. Kimianya itu. Gitu, jadi bisa disesuaikan sama produk. Nah ini kan kemasannya tadi katanya dicetak di percetakan. Itu berapa lama sih waktunya dalam proses membuatnya sampai selesai dibikin kemasan? Kalau kita sendiri ini kita dapat dari percetakan memang ya. Untuk masker komedo ini kita berbeda-beda kapan nih Apanya tuh? kemasannya. Oh iya. Nah untuk kosnya sendiri kita ambil dari Surabaya gitu, memang dia perusahaan besar, akhirnya kita ambil Ecopit dari Surabaya karena memang langsung kita PT to PT ya, jadi langsung bekerja sama dengan perusahaan ya, jadi nggak ambil di pedagang-pedagang eceran itu ya. Kita dari Surabaya itu estimasi waktu 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari itu berapa banyak Pengiriman. biasanya? Itu biasanya kita order 5.000 sampai 10.000 piece. Oh, sampai lumayan ya. Kalau untuk stiker sendiri, ini stiker vinil jadi anti air, ini kita ambil dari Jawa kapan nih? Dari Jawa, percetakan Jawa. Karena harganya memang costnya tidak lebih ditekan sedikit walaupun jauh, iya lebih low budget gitu. Jadi nggak begitu mempengaruhi HPP ya, maksudnya nggak begitu tinggi nanti HPP-nya gitu. Jadi dari mulai pengerjaan mungkin sampai siap diproduksi ya, itu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan itu kita udah siap produksi, dari cutting terus juga penempelan kayak gitu. Luar biasa ya, walaupun kemasan maksudnya ya, berarti butuh waktu itu benar-benar Iya, segala ya. jadi makanya ketika stok produk kita menipis, jangan sampai tipis banget gitu. Langsung kita gercep lagi, ngejar kemasan, orderan, dan ngejar bahan yang bakal kita produksi lagi gitu. Karena waktunya lumayan lama juga gitu. Karena saya pernah kejadian loh Kak Fani. Kenapa itu? Jadi kita tuh stok masker kopi itu udah tipis banget nih, tipis banget, santai-santai aja. Akhirnya kepepet customer sama reseller tuh pada nungguin. Karena banyak pesanan juga. Nah banyak, gitu ya. iya banyak pesanan tapi banyak juga yang hilang. Kenapa? Karena nggak pada mau nunggu gitu. Iya. Kalau mengenai mesin produksinya nih, itu apakah selalu ada perbaikan atau perawatan itu sendiri? Kapan aja sih? Kalau perawatan udah pasti Kak Fani, karena kita skincare ya, jadi ketika selesai produksi kita wajib banget beresin semuanya gitu, karena jangan sampai ada bekas-bekas skincare yang tertinggal gitu, pembuatan bahan baku yang tertinggal, karena itu bisa menyebabkan bakteri, timbulnya bakteri. Jadi sebisa mungkin nih, jadi begitu selesai produksi kita langsung beresin semuanya, kita bersihin semuanya. Kalau untuk mesin, kan kita nggak tahu nih kalau belum dipakai itu ngadat apa enggak gitu. Paling ketika perbaikan itu ya ketika ada kerusakan atau masalah itu. Sempat dicek-cek dulu nggak sebelum proses produksi gitu, dicek dulu mesinnya supaya tidak terjadi maintenance gitu. Iya. Proses produksinya sendiri. Otomatis ya harus gitu. Jadi sebelum produksi ya harus yang pertama dibersihkan, yang kedua dicek-cek apakah udah siap, udah ready buat produksi, ya oke, go on. Nah, pengiriman ke reseller ya, apakah itu dijadwal misalkan seminggu 2 kali atau mungkin tiap hari gitu? Ada jadwalnya. Kalau pengiriman sendiri baik pemesanan via WhatsApp maupun via Shopee ya, karena kita di marketplace juga banyak, itu kita tiap hari pengiriman company. Oh, tiap hari ke reseller ya? Iya, tiap hari pengiriman, hanya saja waktunya ditentukan. Jadi batas jam 3 sore itu dikirim besoknya. Oh, ada Iya. batasnya. Untuk batas transfer kita sampai jam 2 siang aja, tapi untuk batas pengiriman kita sampai jam 3 sore. Dan berarti tergantinya cepat juga ya. Jadi lewat dari jam 3 sore ya kita alihkan ke hari berikutnya. Untuk Pulau Kalimantan ya, luar Pulau Jawa itu kita pakainya kargo karena biayanya lebih murah. Biasanya kita pakai dari Indah Kargo, iya. Karena
luar pulau juga mungkin ya. Karena ongkirnya lumayan Kak Fani, bisa sampai 200 ribuan gitu. Iya. Kalau untuk servis layanan ekspres biasanya kayak JNE itu biasanya 1 atau 2 hari sampai Kak Fani. Lumayan cepet ya. Iya, cuma kalau untuk kargo biasanya 3 hari sampai. Itu reseller sudah bisa menerimanya Iya, waktunya 2 hari. 2 hari. 2 hari udah sampai di reseller. POP sendiri dalam mengatur ketersediaan stoknya ini di gudangnya gimana? Ya, untuk mengatur ketersediaan produk itu di gudang biasanya kita pakai sheet. Pakai sheet. Gitu. Jadi produk yang keluar berapa kita tulis di sheet itu. Jadi ketahuan. Kita misal minggu ini produksi 5.000 piece. Oh, iya. Di bulan ini ya, bulan apa nih? Bulan Mei. Bulan Mei kita produksi 5.000 piece. Itu kita tulis dulu di awal sheet yang baru ya, sheet produk yang baru. Jadi nanti ketika barang keluar atau misalnya pemenuhan untuk supply toko maupun reseller dan distributor itu biasanya kita dicatat gitu. Jadi emang mempermudah banget ya. Iya. Untuk bisa melihat stoknya masih banyak atau sudah sedikit, jadi bisa langsung stok lagi. Nah, betul banget Kak Fani. Dan kalaupun pemesanan lewat WhatsApp, biasanya kita memang ada aplikasi untuk cek stok gitu Kak Fani. Oh, ada. Jadi ketika customer itu order ke kita bikin invoice itu udah iya. Udah auto gitu ya Kak Fani. Iya. Jadi Ada berapa lagi gitu ya? nanti seminggu sekali kita cek Kak Fani. Oh, berarti kalau di Shopee gitu sesuai gak sih sama yang ada gitu? Kalau di Stoknya Shopee itu? biasanya kita dilebihkan. Tapi kita pastikan stok akan selalu ada dan selalu restock pastinya gitu. Jadi nanti seminggu sekali dicek nih Kak Fani, penjualan Shopee ya di minggu ini berapa kita pengiriman, di online dan offline ada berapa, nanti di situ kita Pemasaran katanya sih bukan dengar ya, yang sini juga katanya udah sampai luar negeri ya. Malaysia Kak Fani. Luar biasa ya, udah terkenal loh produk Pandeglang sampai ke sana, itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Iya. Mengenai layanannya, servisnya kepada itu reseller ataupun ke masyarakatnya sendiri. Kalau misalnya reseller ini mendapatkan barangnya nih, barang POP ini udah sampai nih ke mereka, terus ada yang rusak kemasannya atau isinya kan pasti bertabur atau gimana gitu. Apakah ada refund dari POP-nya sendiri dan lagi gitu yang baru? Kalau kita sendiri kita selalu tekankan sama reseller dan distributor agar ketika membuka paket di video Kak Fani, Unboxing, di unboxing, kirim video unboxingnya ke kita gitu ya, biar kita percaya. Emang kan pengiriman nggak selalu mulus ya Kak Fani ya, Iya. tapi kita juga nggak mungkin kirim barang jelek gitu Kak Fani. Iya, tapi kita tetap ngasih refund, kita ganti produk yang memang nggak bisa dijual gitu, karena kita nggak mau merugikan customer juga, nggak mau merugikan reseller dan distributor Kak Fani. Jadi ketika ada barang yang cacat, pecah gitu ya, reject, itu kita ganti 100%. Yang penting ada buktinya Iya, ya, unboxingnya. bukti kerusakannya, ada yang rusak Ah, apa, gitu. jadi langsung diganti katanya. Iya. Nah, kan kalau Damin kan udah punya BPO, cara kan ada, kan udah ada nih nomor BPO-nya. Ini susah nggak sih cara dapetin ininya nomor BPO? Cara dapetin BPOM ya, mengingat perizinan sekarang memang agak ketat ya Kak Fani ya, jadi gampang-gampang susah sebetulnya, tapi kalau udah tahu caranya insya Allah lah. Nih saya kasih tahu ya. Ya siapa tahu kan nanti mau tahu. Iya. Jadi untuk perizinan BPOM sendiri itu memang rumit Kak Fani. Uniknya prosesnya, terus perplasnya juga kita memang harus benar-benar disiapkan dari mulai merek ya, hak merek gitu, dari mulai hak merek, terus bahan baku, MSDA gitu. Jadi apa namanya, MSDA itu bahan baku ini aman apa enggaknya gitu, COA-nya juga, Certificate of Analysis. Jadi ketika kita mau membuka sebuah produk, kita harus punya COA. Jadi bahan baku ini apa lab ya? Kalau ini sih hasil lab lah, Cek anggaplah lab hasil lab. gitu ya. Gitu. Dan setiap bahan bakunya itu harus ada kafani gitu. Dan harus ada penanggung jawab. Satu penanggung jawab yang memang basicnya dia di apoteker maupun di kimia gitu. Jadi harus ada penanggung jawabnya kafani. Kalau dipikir-pikir emang ribet ya dokumen-dokumennya itu. Terus prosesnya lama nggak sih pembuatan BPO? Dari proses pendaftaran atau pembuatan akun dulu ya, Kak Fani, dari pembuatan akun ke
pendaftaran itu sekitar 1 atau 2 hari. Terus kita paling submit berkas aja sih, itu nanti ketika di ACC kan ada beberapa tahap nih Kak Fani gitu. Setelah submit berkas nanti beberapa 1 atau 2 minggu kerja mungkin baru ditinjau-tinjau lagi, dan BPOM, nomor BPOM itu notifikasi itu keluar paling cepat itu 3 bulan Kak Fani. Paling cepat Paling cepat 3 bulan. Gitu. Jadi harus sabar nunggu. Cuma kalau untuk master Komedo sendiri itu 7 bulan kalau nggak salah baru keluar. lama juga ya prosesnya ya. Iya harus sabar. Nggak sia-sia tapi ya Iya. menunggu sekian lama akhirnya kan sudah halal. Udah ada BPOM ya maksudnya. Kita kan udah tahu nih tentang informasi Iya, betul. tentang TOP ini produk. Iya. Gimana tuh? Ya, jadi tadi tuh kita sudah menyimak ya sahabat Pasca Sarjana semuanya, mulai dari bahan baku, kemudian diproduksi, sampai dengan stoknya, cara pengatur stoknya, kemudian dari dari servis juga ya. Iya. Servis dari perusahaan itu kepada customer itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh pemilik atau owner Original Face, dan sangat jelas sekali ya kapan ya. Lengkap banget. Ya, lengkap banget, luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi, dan juga kepada dosen pengampu ya, Bapak Profesor Martani. Sekali lagi kami ini untuk video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.